Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul ibadah, syahrul rahmah, wa syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahnya rahmat dan karunia hingga hari ini masih diberikan hidup dan kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang terpilih di antara 12 bulan, bulan ibadah, bulan rahmah dan bulan maghfirah. Betapa banyak di antara saudara kita yang mengharapkan pertemuan dengan Ramadan, namun ada yang berhalangan, bahkan ada pula yang meninggal dunia sebelum Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap memasuki bulan suci bulan Rajab menyongsong Ramadan senantiasa mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan mulia. Bulan diwajibkan bagi umat Islam untuk menunaikan rukun Islam ketiga. Perintah tersebut diterangkan di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum sebelum kamu. Semoga saja kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang mulia, ayat di atas menginformasikan kepada kita bahawa puasa yang telah diwajibkan kepada kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan bukan hal yang baru. Tetapi puasa itu telah pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum datangnya Islam. Kaum Mesir kuno misalnya dan kaum Yunani itu mereka telah melakukan puasa di setiap tahunnya. Begitu juga mengatakan sebagaimana diterangkan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya menyatakan bahawa bahkan Allah telah mewajibkan kepada kaum sebelum semua kaum sebelum kedatangan Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat keagungan puasa itu kita dapat mencerna atau mengambil dua momentum penting bagi umat Islam untuk mengambil hikmah di dalamnya. Ketika menyambut bulan suci Ramadan, kita dapat mengenang kembali sejarah yang di dalamnya menyimpan banyak hikmah. Kedua, mungkin kita dapat memetik hikmah keberkahan dan pengampunan dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita akan melihat hikmah pertama mungkin di bulan Ramadan itu terjadinya Perang Badar pada 17 Ramadan itu menyimpan hikmah yang luar biasa bagi kita. Bagaimana tidak di bulan suci Ramadan itu kita melakukan perlawanan melawan kafir Quraisy yang terjadi pada 17 Ramadan di siang hari. Itu semuanya menjadi berat bagi kita kecuali yang memiliki keimanan yang teguh di dalamnya. Umat Islam pada saat itu terdiri dari 313 pasukan melawan kafir Quraisy dengan jumlahnya yang besar yang terdiri dari 1.000 orang. Tetapi berkat dengan keteguhan dan keimanan yang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu umat Islam dengan izin Allah menang atas perlawanan yang besar.
Setelah itu, ini menunjukkan kemenangan itu menandakan memperteguh keimanan orang Islam, bahkan ini menjadi sebuah keyakinan pertolongan Allah itu adalah nyata. Poin kedua dari sejarah, kita lihat di bulan Ramadan terjadinya Fathul Mekah. Itu terjadi penaklukan kembali kota Mekah yang telah sekian lama dijajah oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan 10.000 pasukan yang merebut kembali kota Mekah. Akhirnya kota Mekah itu dapat direbut kembali dan jatuh kepada tangan kaum muslimin. Dengan jatuhnya kota Mekah menandakan itu adalah menjadi titik awal bagi umat Islam untuk mengembalikan marwah dan jati diri mereka. Yang ketiga, kita lihat momentum sejarah yang lain, peristiwa pada bulan Ramadan terjadinya kehilangan orang-orang terdekat Rasulullah, yaitu Ibunda Siti Khadijah, yang begitu besar sejarah kehidupan beliau itu mengorbankan jiwa dan raga dan harta beliau untuk memperjuangkan Islam. Itu juga terjadi pada 10 hari dari bulan Ramadan. Setelah itu wafatnya Ibunda Siti Aisyah itu terjadi pada 7 Ramadan. Putrinya beliau Fatimah Az-Zahra juga yang sangat dicintai oleh Rasulullah itu terjadi pada 3 Ramadan. Dan sahabat Ali juga, sahabat Ali bin Abi Thalib itu wafat 21 Ramadan. Inilah hikmah sejarah yang kita petik dari perjalanan Ramadan. Hikmah yang kedua, kita dapat melihat bahwa berdasarkan hadis, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah. Laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh barakah di dalamnya. Yang ketiga, bulan Ramadan Allah berikan kepada kita itu ada suatu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yaitu siapa saja yang mampu melaksanakan ibadah pada malam itu, Allah akan ampunkan segala dosanya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya siapa saja yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, Allah ampunkan segala dosanya. Yang keistimewaan yang ketiga adalah Allah turunkan pada malam Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran, yang merupakan Al-Quran itu petunjuk bagi kaum muslimin, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada malam Lailatul Qadar juga kita akan melihat sejarah turunnya para malaikat menurunkan Al-Quran pada masa awal dari Baitul Izzah ke langit dunia secara berangsur-angsur. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan para malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu tidak sendiri, tetapi ribuan malaikat yang dikomandoi oleh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain untuk memberikan rahmah kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah atau serangkaian ibadah pada malam Lailatul Qadar. Rahmat ini diberikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar hingga menjelang fajar. Pemirsa seluruh Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang selanjutnya kita melihat di bulan Ramadan ini, Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutupkan pintu-pintu neraka. Ini banyak hadis yang menyebutkan, menerangkan tentang hal demikian. Artinya apa? Artinya Allah memberikan peluang bagi kita
untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan kesolehan. Yang kelima, kita melihat bulan keistimewaan Ramadan adalah Allah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mengisi Ramadan. Tingkat pengampunan itu tidak hanya pengampunan, tingkat kita akan senang saja dengan Ramadan atau kedatangan Ramadan, itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal, balasan yang baik, adalah balasan yang melimpah ruah kepada orang tersebut. Man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Artinya Allah, siapa saja yang senang terhadap kedatangan Ramadan, maka Allah memberikan kepada orang tersebut pengampunan dosa yang tidak terhingga. Mengingat berbagai keutamaan Ramadan sebagaimana yang telah kita bicarakan di atas, maka sangat disayangkan ketika kita memberikan Ramadan, kita membiarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa mengisi dengan amalan-amalan kesolehan. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan puasa tahun 1445 Hijriah ini menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur dan taat dalam mengamalkan nilai-nilai kesalehan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.